Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Azmiswandi, NIM 211401051, dan teman saya Muhammad Rafli Ritonga, NIM 211401003. Kami di sini satu kelompok mau ngomongin tentang A-star algorithm untuk nentuin shortest path dari satu single vertex ke vertex lain. Nah, kebetulan di A-star algorithm ini itu nggak seperti algoritma Dijkstra dan yang lainnya. Dia cuman bisa dari satu vertex ke satu vertex lain. Jadi satu source dan satu goals. Dikutip dari penelitian Ari Chandra, Andri Budiman, dan Irfan Pohan pada tahun 2020, A-star algorithm ini adalah pengembangan dari algoritma Dijkstra yang mana dia bertujuan untuk nyari proses yang paling efisien untuk planning sebuah path dari beberapa points atau nodes menggunakan heuristic function. Heuristic function ini adalah nilai perkiraan dari satu titik ke titik goals-nya gitu. Lanjut. Di sini ada terdapat beberapa karakteristik dari A-star algorithm. Yang pertama tadi seperti yang sudah dibilang sama Asmi, digunakan untuk mengetahui jarak tercepat dari satu titik ke satu titik lainnya. Jadi A-star algorithm tidak bisa menemukan dari satu titik ke banyak titik. Yang kedua itu adalah mempertimbangkan nilai HN atau heuristik di mana dari masing-masing nodes itu merupakan perkembangan daripada Dijkstra algorithms. Untuk nilai heuristik itu biasanya disimbolkan tuh HN adalah perkiraan biaya satu simpul nodes tertentu ke simpul tujuannya atau goal nodes. Di sini kami memiliki formula yaitu adalah Fn sama dengan di sini ada formula A star maksudnya adalah Fn Gn plus Hn di mana Gn adalah harga path sederhana sebenarnya Hn adalah nilai heuristik code nodes yang dituju lalu yang Fn itu adalah total estimasi harga yang harus dikeluarkan. Selanjutnya di sini adalah kami mencoba untuk mengimplementasikannya di eh, graf graf yang setelah kami buat. Di sini adalah graf saya. Yang pertama itu adalah dari Klaten ke Blora. Di sini kami mengasumsikan bahwa HN sama dengan HN untuk semua nodes itu sama dengan 0, di mana di sini sebenarnya decrease atau decrease ke jadinya mirip seperti Dijkstra. Namun untuk menentukan nilai HN juga memiliki banyak cara seperti bisa menggunakan eh, koordinat untuk menggunakan Euclidean atau menggunakan spanning tree. Namun di sini karena kami memiliki hanya graph yang weighted, maka kami sepakat untuk mengasumsikan HN-nya adalah 0. Di sini ada seperti dari Klaten ke Blora, di mana pertama kali Klaten itu bisa bergerak ke kanan ke Solo atau ke Magelang, di mana Fn-nya adalah Hn 0 tambah Gn. Kita coba ke Magelang dulu, totalnya adalah 64 dan ke Solo 29, lalu dibandingkan. Yang mana yang lebih cheapest atau yang lebih lowest atau yang lebih rendah, yaitu sebelah kanan 29 ke Solo, maka titik kita eh, berangkat ke Solo. Setelah itu dari Solo dia memiliki tiga, tiga pilihan. Dia ke Purwodadi dengan nilai 66, ke Sragen 32, atau ke Sukoharjo 14. Di sini diketahui kalau ternyata Sragen dan Sukoharjo itu lebih lebih rendah daripada Sragen setelah dihitung. Namun bahwa Sukoharjo ini tidak memiliki apa tidak tidak memiliki hubungan untuk ke Blora, tidak memiliki path atau edge untuk ke Blora. Maka di sini simpelnya kita akan pergi ke Sragen karena Sragen telah dihitung FN dan FN-nya itu lebih rendah daripada ke Purwodadi. Setelah sampai di Sragen dia cuma punya satu pilihan yaitu langsung ke Blora. Untuk itu dia akan langsung strike to the Blora. Eh, jadi begitu cara 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 menggunakan atau menerapkan A-star ini ke dalam graf saya. Akan lebih lengkap lagi jika HN-nya bisa beragam. Namun saat ini untuk tahapan ini semua nodes kami asumsikan HN-nya adalah 0. Ya, seperti yang udah dimention sama Rafli, karena di sini kita kesulitan untuk mendapatkan koordinat dari
aksis X dan aksis Y-nya. Jadi kita nggak bisa menggunakan approach Euclidean. Em, jadi di sini kita bisa ngeasumsiin bahwasannya HN-nya itu adalah nol semua. Jadi untuk itu kita bisa simpulin Fn-nya itu sama dengan Gn atau cos asli dari setiap eh, vertex ke vertex lain. Di sini kita bisa contohin kayak yang tadi Rafli udah contohin, kita coba dari London ke Berlin. Nah, dari London ini kita cuman punya satu pilihan lah, yaitu ke Brussels, ke Belgia. Nah, dari sini, oh ya, lupa mention, ini adalah graf dari jalur kereta api di Uni Eropa. Dari London kita bisa ke Brussels. Nah, kalau kita ngegunain approach-nya si Euclidean, kita bisa ngelihat dari Brussels ini jarak heuristiknya berapa dari Brussels ke Berlin. Terus kita em, lihat karena ini kan cuma satu kan, kita nggak ada pilihan. Tapi kalau dari Brussels ke Paris sama dari Brussels ke Amsterdam, karena cuma dari situ bisa jalannya, kita bisa bandingin dari Amsterdam ke Berlin itu heuristiknya berapa, dari Paris ke Berlin itu heuristiknya berapa. Nah, kalau em, dari kelihatannya aja kita udah bisa nyimpulin bahwasannya jarak dari Paris ke Berlin itu pasti lebih jauh daripada kita dari Brussels ke Amsterdam. Nah, dari Amsterdam kita kita juga punya dua pilihan, dari Amsterdam ke Berlin atau dari Amsterdam ke Köln dulu. Nah, dari sini juga kita sebenarnya harus ngitung heuristik dari Köln ke Berlin sama dari Amsterdam ke Berlin. Secara logika kita bisa nyimpulin bahwasannya dari Amsterdam ke Berlin itu langsung atau directed path. Jadi kita bisa nyimpulin kita dari London ke Brussels, habis itu ke Amsterdam, dari Amsterdam baru ke Berlin. Gitu deh. Makasih.